Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ada sebuah penyakit yang hampir setiap manusia pasti merasakannya. Bahkan tidak lepas padanya para ulama sekalipun. Apa itu? Ia adalah hasad. Dengki. Karena kedengkian menimpa orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ketika ada orang yang menyaingi dia dalam kelebihan tersebut. Iblis terkena penyakit dengki. Tadinya ia diberikan oleh Allah kelebihan demi kelebihan di atas para malaikat. Ya, tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis menjadi dengki. Orang Yahudi. Tadinya mereka memberikan kabar gembira kepada kaum musyrikin atau memberikan berita-berita akan datangnya Nabi terakhir. Tapi ketika Nabi itu munculnya dari Arab, maka mereka pun dengki. Maka kedengkian itu ya akhul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, perkara yang subhanallah luar biasa dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya bahwa dengki mencerai-beraikan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, "Ya dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Telah meresap pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu al-hasad wal baghdha? Dengki dan saling benci. Ketika seseorang dengki, dia yang pertama dia tidak suka kebaikan tersebut ada pada dirinya, pada orang tersebut. Dan ketika ia dengki kepada orang tersebut, dia akan berusaha juga, dan ini merupakan hasad yang paling berat ketika disertai dengan usaha untuk menghancurkan kesenangan atau kelebihan yang ada pada orang tersebut. Karena dengki akhwat Islam azakumullah pun menimbulkan yaitu ghibah di antara kita, namimah di antara kita. Dengki menimbulkan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh karena itulah ya akhwat Islam azakumullah, orang yang dengki dia pasti jatuh kepada namimah, ghibah. Orang yang dengki dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjelek-jelekan orang yang dia merasa dengki kepadanya. Bahkan orang yang dengki ya akhwal Islam azakumullah mempunyai tanda-tanda. Apa tanda-tanda dengki itu? Yang pertama, telinganya merasa panas kalau orang yang dia dengki itu apabila orang yang dia dengki itu disebut dengan kebaikan. Dia tidak suka. Hatinya pun tidak enak ketika mendengar namanya saja, dia tidak suka. Itu berarti sudah ada penyakit dengki di hati kita. Karena kelebihan yang dia miliki, bukan karena kemaksiatan dia, tidak, tapi karena kelebihan yang dia miliki. Kemudian yang kedua tandanya ya akhul Islam, ketika kita mendengar orang tersebut jatuh kepada kesalahan, hatinya gembira. Dia berkata mungkin kepada teman-temannya, tuh kan, apa kata saya? Dia ternyata begini, dia ternyata begitu. Maka dari itu ya akhi, berarti kalau kita merasa gembira dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, berarti kita telah merasa dengki kepada orang tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan apabila disertai dengan keinginan untuk menghancurkan kesenangan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, maka ini adalah dengki yang paling berat. Akhwat Islam, sesungguhnya orang yang dengki itu hakikatnya tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Seakan-akan ia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain
Ternyata ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan kepada dia daripada dirinya. Atau setidaknya menyaingi dia. Dia ingin seakan-akan dirinya yang paling hebat. Makanya orang yang dengki itu ada pada dirinya sebetulnya rasa ujub, berbangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Sebab kalau dia tidak merasa ujub, dia tidak akan dengki. Orang yang ujub, kemudian ada orang yang menyaingi kelebihan dirinya, dia pasti dengki ya akhwat Islam. Oleh karena itulah, ya apabila kita tidak ingin ditimpa penyakit dengki, berusaha kita tidak ujub dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Berusaha kita mempunyai sifat tawadhu. Sehingga ketika kita bertawadhu pada waktu itu ya akhwat Islam, ya ketika kita tahu ada orang yang menyaingi kelebihan berupa ilmu atau harta dan yang lainnya, kita malah mendoakan dia dengan keberkahan. Kita bahkan berusaha untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bukan kemudian dia malah merasa tidak senang, tidak suka kepada orang yang menyaingi dirinya di dalam keilmuan atau di dalam harta, benda ataupun dalam kedudukan ya akhwan Islam. Betapa kita penting sekali untuk membersihkan hati kita dari kedengkian. Adalah dahulu para seorang sahabat Nabi SAW diberikan kabar gembira oleh Allah dengan surga. Mengapa demikian? Karena ia bersih hatinya dari dengki. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda, ya yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Muncul sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Lalu datanglah seorang Ansor dalam keadaan ia menenteng sandalnya. Ia tanpa habis berwudu. Keesokan harinya Nabi SAW bersabda lagi, yatlu'ul an akan muncul sekarang seorang lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul dia lagi. Keesokan harinya Nabi kembali berkata demikian. Ternyata yang muncul dia lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin al-As penasaran, ia ingin tahu apa sih amalan orang tersebut. Ia minta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari 3 malam untuk melihat amalannya. Namun Abdullah bin Amr bin al-As ternyata kecewa. Orang ini tidak sholat malam ternyata. Orang ini tidak berpuasa sunnah ternyata. Dia hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja ternyata. Tidak banyak amalannya. Tapi ya lihat ketika Abdullah bin Amr bin al-As bertanya kepada dia, hai fulan, aku di sini menginap ingin melihat bagaimana amalanmu. Karena aku mendengar 3 kali Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau penduduk surga. Kemudian orang itu mengatakan apa? Amalanku seperti yang kamu lihat. Tidak banyak. Tapi aku memiliki satu amalan. Hatiku tak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, oh dengan itu kamu masuk surga. Masya Allah. Betapa beningnya hati sahabat ini untuk merasa dengki dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Dia tidak pernah merasa ujub dengan dirinya. Dia tidak pernah merasa dengki kepada siapapun. Makanya akhwan Islam, siapa kita? Orang kaya kah? Seorang alim ulama kah? Seorang ustadz kah? Seorang pedagang kah? Seorang punya jabatan kah? Pasti ada yang menyaingi kita. Maka hati-hatilah, segeralah introspeksi diri, periksa hati kita, jangan sampai kita kemudian ada tanda-tanda dengki di hati kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit dengki ini, penyakit yang sangat harus kita jauhi. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.